Firman yang penebus itu di mana nubuatannya? Kan Kalau harus you, cocok nih. kalau you mau Kalau mirroring, begitu, Pak. aduh parah ini orang ini. Bang, Kalau kalau you begitu mau mirroring, tunjukkan Bang Malikil sama Bang Billy di mana Mesias pada bangkit pada hari ketiga. Yang Abang Billy bawakan dalam Yosua 6 itu bukan Mesias, aduh Pak. mama, nggak ngerti-ngerti. Kalau Itu you, sebentar Bang. sebentar dulu, gini Saya belum selesai loh, Bang. dek, berbicara mirroring, dek, Aduh, berbicara saya belum selesai. mirroring. Ini gimana nih? Kalau firman penebus, you kalau mirroring, mana Bapak penebus? Itu namanya mirroring. Mirroring itu bukan harus kemauanmu, Bang. Kamu harus kemauanku? Dengar ya. Kamu mengatakan mirroring Oke, itu dengar. suatu wadah yang sama diputar, itu mirroring. Dengar dulu. Aku mau ngomong dulu ya. Ada si PSBN juga sini, si Lato-Lato. Sebentar ya. Gak boleh Begini. kamu begitu. Sebentar, Sopan Lato-Lato. Bukan. Aku Gak bagus. Tolonglah. Iya, aku Mesti bernarasi. turunkan biskot ke TV. Lato-Lato, lihat imitas mulut mereka. Kamu itu kurang tidur, brother. Oke. Nah, begitu. Jagalah diksinya. Kalau memang oke ya. Kalau narasi-narasi kayak Nah begitu, bos, tegas bos, tanpa pandang bulu. Iya, jadi mungkin saya tanggapi boleh, Bang Mozart. Saya udah catat nih apa poin-poin disampaikan oleh silakan. Jadi begini. Tadi Bang Malikil berbicara membawakan beberapa, saya catat ya. Bahwasanya dalam Bang, kenapa saya diturunin, Bang? Tenang dulu Bang, narasi seperti itu jangan kita sampaikan lah. Kita kan Mana lebih bahaya, Bang? Narasiku atau Yesus diserahkan ke Dewa Molok? Mana lebih bahaya narasinya? Narasiku atau Yesus diserahkan ke Dewa Molok? Loh, Dewa Molok menumbalkan anaknya. Begitu loh. Bang KTV, Bang Beskote, selanjut aja Bang kalau mau bernarasi. Bicara kamu nggak tahu Dewa Molok itu menumbalkan anaknya. Kamu yang Molok. Tolong si Billy ini mute dulu. Iya, silakan Bang Beskote, silakan. Narasiku biasa aja loh. Masa Tuhan Yesus diserahkan ke Dewa Molok kita diam ya? ini loh. Loh, yang dia menyerahkan kamu yang Molok, menumbalkan Yesus, menumbalkan anak. Tidak ada kami berkata menumbalkan. Loh, gimana sih? Bapak menumbalkan anaknya. Bang Biskotes, tidak ada seperti itu. Bang Biskotes. Bapak bukan Yesus, Bapak menumbalkan anaknya. Bang Billy. Tolong. Bang Billy tenang dulu dong. LATHO Gantian. Jadi sebentar ya. Sebentar Bang, saya tengah ya Bang. Jadi Bang Biskotes minta tolong narasinya dijaga aja Bang. Udah kita jangan terpancing Bang, itu aja Bang. Bang Billy kasih kesempatan lawan bicara ya Bang. Untuk kata mempersembahkan itu nanti saya jawab Bang. Pakai ayat Bang, gampang Bang. Siap. Oke. Jadi begini. Tadi si Malikil mengatakan, aduh anjing siapa sini? Nah tadi ya si Malikil mengatakan kepadaku ya bahwasanya Bapak itu tidak pernah ada. Itu narasi keluar dari Malikil. Sementara saya tidak pernah berkata begitu. Ya. Apa? Tolong lebih tolong si Pipo di dong KTP. Oke. Iya. Libit dulu Pipo. Ya. Aku tidak pernah mengeluarkan kata-kata seperti itu, tetapi diambil dia kata-kata yang tidak pernah saya lontarkan. Ya. Ini penipuan ini. Ya. Jadi kalau ada kata teman ditulis, lalu nanti digenerasikan. Saya tidak pernah mengeluarkan kata-kata itu, tetapi kenapa dikatakan saya tidak pernah berkata bahwa itu Bapak pernah ada? Jangan begitu dong kawan-kawan. Kalau sesat lah. Jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak untuk mengalahkan kawan. Nggak boleh seperti itu. Aku tadi bertanya bagaimana kau menjelaskan 1 Yohanes 2:22 yang menyangkal anak maupun menyangkal bapak. Ada anak, ada bapak di situ. Bagaimana mungkin ini kata kerja menyangkal diksi segala macam? Iya, bapak itu dulu nggak pernah ada. Mana ada aku ngomong begitu? Nah, makanya aku selalu tulis, aku selalu rekam bagaimana kalian berdiskusi sama orang Tritunggal, Oneness ini aku perhatikan
sedetail mungkin ya. Ada yang mengatakan kalau anak itu ada, Yesus itu anak ya, berarti orang Tritunggal menyerahkan Yesus ke dewa Molok. Nah, ini narasi dari siapa ini? Sementara 1 Yohanes 2:22 jelas ada anak, ada bapa di situ. Begitu loh. Jangan menjadi pendusta-pendusta penyesat. Ada anak, ada bapa di situ. 1 Yohanes 2:22 itu judul perikopnya antikristus loh. Nah, kalau ada tertulis ada anak, ada bapa, berarti Alkitab ini pemikiran Yohanes ya, bahwasanya Yesus itu diserahkan ke dewa Molok. Jangan begitu kawan. Ya. Ya, silakan Bang Moses. Ya, saya sedikit ya. Bang Mos dulu ya, silakan Bang. Oh iya. Oke, Bang Mozart mau dulu nggak apa-apa Bang, silakan. Nanti saya belakangan Bang. Saya aja. Bisa nggak ngomong saya bre? Nggak bisa? Boleh nggak? Silakan. Kita bergantian biar ini tertib. Ya, begini. Udah. Sekarang kan istilahnya yang kalian kuliti itu, ya. Habis. Yang kalian kuliti itu adalah kalian langgar itu adalah hak Tuhan. Ya. Kalian kalau membilang Yesus adalah Bapa, berarti kan kalian tidak mengakui anak. Ya. Kalian bilang kalian mengenal Yesus, kalian bilang kalian tahu ajaran Yesus. Di mana kalian tahu ajaran Yesus? Hah? Kalian menyangkal istilahnya bapak-bapak gereja. Apakah itu bagus? Berarti kalian sama aja menyangkal Paulus. Kalian bilang kalian apa kaitannya bapak gereja dengan rasul? Dengar dulu kau. Tunggu dulu. Ya. Semua yang kau tanam di dunia tercatat di surga. Sekarang kamu tertawa, besok kamu menangis. Segalanya itu ada hukumnya. Kau menyebut nama Yahweh, tapi kau tidak mengerti artinya. Kau mengetahui nama Elohim, kamu seakan-akan pandai daripada istilahnya ahli-ahli Taurat dan yang lainnya. Makanya ada sekolah dibuat, biar kamu jangan asal menafsirkan. Kalau kamu memang pintar, tafsirkan dulu Kejadian 1 ayat 1 sampai selesai. Kalau bisa kau tafsirkan Kejadian 1 ayat 1, berarti kau sudah hebat daripada sekolah yang teknologi. Jangan mengambil nama Yesus, nama Bapa, nama ini, jangan. Tafsirkan dulu Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya Alkitab itu. Kalau bisa kau tafsirkan, berarti kau sudah pandai daripada sekolah yang teologi. Ya, jangan asal bacret, banyak bicara. Kalau tidak senang diteritung keluar. Kalau tidak senang buat Alkitab sendiri. Aduh, itu takut aja. kota. Aduh. Jadi oke, saya jelasin dulu sedikit. Kalau kau dengar dulu kau, kalau kau paham Gak nyambung kamu bro. paham ini, kamu yang nggak nyambung. Dari tadi kamu cuma hanya menipu-nipu. Kamu wajar karena kamu Advent. Tapi Advent tidak begitu saya kenal. Gak usah bawa denom. Gak usah bawa denom. Jangan ku hajar kau juga. Pak Nuh. Izin Pak Nuh. Jangan denom, ku hajar denom kamu. Bang Bil, bentar Bang Bil, biar kondusif Bang Bil. Tetap aja. Secara tidak sengaja kau mengajak biar berperang. Pak Nuh, Bang Jangan Billy. bawa denom, ku hajar denom kamu. Pak Nuh, Bang Billy, tolong ya. Merek tidak menyelamatkan. Pak Nuh, Tolonglah. Bang Billy, tolong Bang Bil. Ini kan Pak Nuh sudah selesai. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, Bang Mozart, silakan Bang Mozart. Biar fokus. Oke, dari tadi kalian terus. Oke, Saya bicara dulu. Gantian Bang Bil, gantian Bang. Kalian teruslah sampai pagi. Saya Iya, tanggapi nanti Bang, gantian Bang. Kita gantian Bang Bil. Gantian. Ya sedikit aja karena tadi kan Pak Malikin bernarasi seolah-olah rupa Allah, rupa Bapa itu adalah Yesus Kristus, gitu kan? Nah jadi beginilah ketidakpahaman dalam membaca Alkitab yang hanya mengambil satu ayat. Nah jadi pernyataan Bapak Billy ditampar sendiri oleh Matius 18 ayat ke-10, bunyinya begini. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu,
ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Saat itu, saat Yesus berbicara di bumi, ada malaikat yang memandang wajah Bapa di sorga. Apakah wajah Bapa itu adalah wajah Yesus? Kita buka lagi satu ayat. Saya akan buka dalam kitab Yohanes 5 ayatnya yang ke-22. Bunyinya begini, 22 dan sampai 24 bunyinya begini. Bentar ya. Ayat 32, bunyinya begini. Dari 31, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya kepadaku adalah benar. Yesus mengatakan ada yang lain, bukan dirinya. Kalau dia memberi kesaksian bagi dirinya sendiri, kesaksiannya tidak benar. Ada yang lain. Jadi jelas bahwa Matius tadi mengatakan rupa Bapa itu bukan seperti yang Anda katakan itu Pak Malikil ya, bahwa Yesus itu. Nah, ketika kita melihat Yesus melihat Bapa itu, Anda tidak bisa lepas dari konteks Yohanes 1 ayat 18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa, mendengar suaranya pun tidak, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa yang menyatakannya. Korelasikan dengan 1 Samuel 3 ayat 21. Yahweh menampakkan diri melalui perantaraan firman-Nya. Jadi bukan seperti wajah Bapa itu seperti wajah manusia, Pak. Itu salah Pak menurut saya. Silakan Pak Bil, silakan Pak yang mau lanjut. Oke, saya tanggapi ya. Bang, bentar dong Bang Malikil, saya tanggapi dulu dong apa yang Abang sampaikan barusan, boleh Bang? 2 menit dulu, kalian putar semua, baru kami 2 menit dulu lah. Nanti habis saya Bang Billy ya Bang Bil. Loh, Nanti habis saya Bang Billy ya. Panjang narasi kalian. Saya mau. Saya sapa tamu saya, Pak Pipo, apa kabar Bapak? Baik, selamat pagi. Nanti saya akan bicara. Oke, silakan Bil. Oke. Silakan. Oke. Pilih aku kan. Slow, jangan teriak-teriak Pipo, sakit telinga saya. Aduh, memang begitu suaranya. Jangan banyak protes. Oke, Yesaya 63:16. Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, engkau sendiri Bapa kami. Namamu ialah penebus kami. Bapa adalah penebus yang disangkal oleh Trinitas di muka bumi. Trinitas tidak pernah mengakui bahwa Bapa disalib. Tidak pernah. Siapa antikristus itu? Ya, siapa? Yang kedua, pertanyaan buat Trinitas di muka bumi sampai dengan Bapak-Bapak gereja jika tidak terjawab oleh salah satu Trinitas dan Bapak-Bapak gereja, saya katakan mereka semua adalah kaum penyesat. Pertanyaannya simpel, ya. Di sini ada satu nama, Yesus Kristus. Di sini ada 2 gelar, Bapa dan Anak. Saya cuma mau nanya, siapa nama Bapa ini? Kalau tidak bisa kalian jawab siapa nama Bapa, berarti Bapa ini adalah siluman. Kalian anggap siluman, ya. Kalau kalian tidak bisa jawab nama Bapa di sini, Trinitas dan Bapak-Bapak gereja yang mengajari itu, kalian adalah penyesat. Sebutkan nama Bapa, karena di dalam Matius 6 berdoa, ya, Bapa kami yang dikuduskanlah namamu, ya kan? Di situ siapa nama Bapa? Kalau kalian tidak dapat jawab nama Bapa di sini, kalian penyesat bersama dengan Bapak-Bapak gereja yang kalian sebut. Oke? Kalau kalian bisa disebut nama Bapa, saya akan takluk kepada Anda. Oke, lanjut Maliki. Oke, saya tanggapi ya Bang. Izin ya Bang Malikil ya. Tadi kan Bang Malikil, saya catat nih poin-poin apa yang Abang sampaikan. Nah, Bang pertama, catat kok apa-apa disampaikan. iya. Silakan. Yang pertama menyebutkan Tritunggal menyangkal Bapa ataupun Anak. Bang, kami tidak pernah menyangkal. Justru kami menjelaskan dengan baik dengan tidak menabrak ayat Alkitab. Yang pertama. Yang kedua, Tak kedengaran suaramu, Bro. Iya. Gedein suaranya Bang Musa. Iya. Oh iya, sorry. Iya. Yang ditanyakan oleh Bang Psikotes dalam 1 Yohanes 2 ayat 22 itu ada kata maupun, Bapa maupun Anak. Bapa maupun Anak, ada kata maupun. Maupun itu adalah kata konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif itu adalah 2 bagian yang dipisahkan oleh 1 kata. Artinya ada kata pemisah di situ, Bang. Nah, Abang tadi menunjukkan menyangkal itu, nah, etimologinya atau bentuknya seperti apa? Ada mengingkari, mengakui, dan tidak membenarkan. Nah, justru di dalam Tritunggal itu, Bang, Tritunggal tidak menyangkal Bapa.
Dan Tritunggal justru mengakui Bapa, justru membenarkan Bapa dan Anak itu. Di mana, Bang, kami membenarkan Bapa dan Anak? Di dalam Yohanes 5 ayat 27, Tritunggal menjelaskan bagaimana posisi anak. Dan kami tidak mengingkari itu, Bang. Itu perkataan dan kesaksian Yesus bahwa dia adalah anak manusia, Bang. Kan gitu. Nah, yang sering digaung-gaungkan oleh teman-teman Bang Malikil ini yang mengatakan Yesus adalah Bapa adalah Yohanes 8 ayat 24. Tetapi Alkitab itu luas, Bang. Ayat ke ayat bisa menjelaskan. Nah, akulah dia yang di ayat 24 itu, Bang, dijawab Yesus dalam Yohanes 8 ayat yang ke-28. Itu jelaslah, akulah dia, maksud perkataan Yesus itu adalah anak manusia. Anak manusia yang bagaimana, Bang? Anak manusia yang tidak dapat berbuat apa-apa dari diri sendiri. Dan aku berbicara tentang bagaimana yang diajarkan Bapa. Nah, mengingkari, mengakui, dan tidak membenarkan ini tidak pernah Tritunggal lakukan. Karena Tritunggal itu menjelaskan dengan tidak menabrak ayat Alkitab. Begitu loh. Tantangan saya buat teman-teman adalah teman-teman yang berpaham Yesus itu adalah Bapa, sebutkan satu saja pengajaran atau paham Tritunggal yang menabrak ayat Alkitab. Nanti Bang boleh jawab. Terus saya boleh tanggapi Bang Billy. Bang Billy tadi mengatakan dalam Yeremia 3 ayat 16, siapa nama Bapa? Di dalam Keluaran 6 ayat 2 nama Tuhan itu belum disebut, Pak. Bahkan Pak Moza tadi menjelaskan dalam Wahyu 19 ayat 12 itu tidak dijelaskan, Pak. Misteri, Pak. Gitu loh. Tidak semua tentang Bapa itu diberitakan oleh Yesus, Pak. Tidak. Nah, selama ini kan teman-teman Bang Malikil termasuk ya kemarin diskusi ya, di mana nubuatan tentang firman tentang penebus. Nah, saya mirror. Di mana nubuatan Mesias pada bangkit hari ketiga? Tidak ada, Pak. Karena sesuatu yang menjadi misteri itu tidak pernah diungkapkan. Yesus pun tidak pernah diungkapkan tentang kebangkitan pada hari zaman, Pak. Tidak. Jadi kalau menggunakan narasi-narasi seperti itu saya rasa kurang cocok gitu dalam dunia diskusi ya. Apalagi diskusi yang seiman. Gitu loh. Nah, di dalam Yeremia 4 ayat yang 22 tadi yang dibawakan oleh Bang Malikil tadi, itu terjawab dalam Keluaran 6 ayat 2, Pak. Bagaimana Bapa atau Elohim itu dengan janjinya, dengan berkatnya melengkapi itu semua, Pak. Itu punya cara, Tuhan itu punya cara gitu loh. Jadi teman-teman itu harus bisa membedakan kata maupun itu tidak mengingkari anak. Tritunggal tidak mengingkari dalam Yohanes 5 ayat 27 gitu loh. Tritunggal tidak justru mengakui Bapa dan Yesus itu berpisah dalam Yohanes 8 ayat 28. Itu jelas loh. Yesus mengatakan akulah dia anak manusia, bukan akulah Bapa, Pak. Yohanes 8 ayat 24 itu jelas loh. Di ayat 28 dikatakan, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, bukan akulah Bapa, Pak, katanya. Itu gimana coba? Ini ayat 24 yang sering kamu yang Udah cukup. Oke. Tunggu Maliki, tadi dia bilang tidak ada nubuatan Yesus bangkit pada hari ketiga. Betul tidak, Mosta? Iya. Udah dijelaskan tapi dia nggak mau terima. Oke, saya berarti jawab dia ya. nggak pernah baca Alkitab. Baca Hosea 6 ayat 2. Kalau nggak pernah baca Alkitab, diam. Oke, saya ini ya, Sebentar, boleh. aku tadi minta Langsung ku penjelasan jawab. mengenai Nubuatan Yesus bangkit antikristus hari ya. ketiga. Sebentar dulu. Hosea 6 ayat 2 Apa? dibaca. Jangan dulu kemana-mana, jangan kemana-mana ya. Iya, Yang menyangkal sebentar dulu. anak maupun Host. bapak, ya itu yang kita bahas, host. Ya, jangan kemana-mana, host. Ya, jangan kesana kesini sana kesini. Lah, Menggiring boleh itu nggak boleh. saya menanggapi apa yang kalian bawa. Bang Bil, bentar Bang Malikil. Aduh, santai dulu lah, kawan. Iya, bentar Bang. Kok sebentar? Iya, Bang Malikil. Gini, ternyata Bang Billy nggak paham yang saya tanyakan ke Bang Malikil. Nah, Iya, kamu minta tekstualnya Mesias bangkit hari ketiga kan? Lucu kamu berbicara nubuatan begitu. Sebentar dulu. Gini Bang, makanya Abang jangan menggunakan narasi-narasi yang kurang cocok. Abang kan mengatakan kemarin, firman yang penebus itu di mana nubuatannya?
Kan harus cocok nih. Kalau Nah, you mau kalau mirroring, begitu, Pak. aduh parah ini orang ini. Bang, Kalau kalau you begitu mau mirroring, tunjukkan Bang Malikil sama Bang Billy di mana Mesias pada bangkit pada hari ketiga. Yang Abang Billy bawakan dalam Yosua 6 itu bukan Mesias, aduh Pak. mama, nggak ngerti-ngerti. Kalau Itu you sebentar Bang. sebentar dulu, gini dia, Saya selesai loh, Bang. Dek, berbicara Hey. mirroring, Dek, Aduh, berbicara saya belum mirroring. selesai. Ini gimana nih? Kalau firman penebus, you kalau mirroring, mana Bapak penebus? Itu namanya mirroring. Mirroring itu bukan harus kemauanmu, Bang. Kamu Kok harus mengatakan- kemauanku? dengar ya. Kamu mengatakan Mirroring Oke, itu dengar. suatu wadah yang sama diputar, itu iya, mirroring. dengar dulu. Kamu mengatakan di Satu mana kata yang sama di mana diputar, itu nubuatan. mirroring. Dengar dulu. Kamu mengatakan Parah kan ini orang. di mana nubuatan firman menjadi penebus. Benar? Nah, oke. Penebus itu Mirroring. Mesias atau tidak? Mirroring. Pertanyaan Firman. saya ke kamu, penebus itu Mesias atau tidak? Aduh, jangan Tidak dong. begitu. Kamu nggak pernah mengatakan kebenaran. Gantian. Pertanyaan saya, Oke. Mesias itu penebus atau tidak? Penebus di dalam nubuatan itu adalah Bapa. Pertanyaan saya, Mesias itu penebus atau tidak? Jawab. Ketika dia tampil baru Pertanyaan Mesias. saya, Mesias itu penebus atau tidak? Ya atau Aduh, tidak? Gus, Simple. ini modal ngotot ini, aduh, Loh, nggak baik diskusinya. Jawab Malikil. Kamu Simple kok. gimana sih? Saya belum selesai, kamu potong. Iya. Jadi gini, Gimana? dijawab aja. Iya, tidak, ya sudah selesai. Lompat ke Iya, makanya saya jawab dulu dong, jangan. Silakan. Oke, gini ya, Dek, kawan-kawan ya, terhitung gini. Di dalam nubuatan, penebus itu adalah Saya tanya iya atau tidak, Bang. Simple kok, jangan panjang. Ya atau tidak? Kamu nggak berani mengatakan kebenaran. Kamu standar ganda. Jawab Malikil. Kapan saya bisa bicara, Bro? Pertanyaan saya iya atau tidak, baru kamu jelaskan. Silakan. Iya, penebus itu Mesias. Oke, penebus itu Mesias. Kalau memang penebus itu adalah Mesias, sebutkan ayat yang Mesias pada bangkit pada hari ketiga. Sebutkan. Di mana ayatnya? Saya tunggu. Sudah ya. Bang Bray, berisik Bang Bray. Oke, gantian ya. Jadi ini orang ini bicara yang nggak ngerti apa-apa yang dia gini. Jadi kalau you mau saya ajari kalau mau mirroring ya. Mirroring itu suatu wadah yang sama, itu putar balik. Bang. Aduh, Nggak Mama. perlu ajarin saya mirroring, Bang. Nggak perlu saya ajarin saya mirroring, Bang. Saya bukan orang yang ini, Bang. Bukan orang yang nggak mengerti diskusi, Bang ya. Paham ya? Anda bicara saya diam kok. Oke, kamu bukan masalah, saya belum selesai bicara, kamu potong. TVP, Oh ya udah silakan Om, bicara diturunkan dulu. aja lah kalau begini. Ah. Bicara aja Saya dulu belum dia. selesai bicara loh. Tadi sampai saya menunggu Anda mengatakan silahkan. Gantian dong. Sampai saya mengatakan silahkan baru Anda bicara. mirroring. Mana sih ini? Saya belum selesai nih teman-teman. Jadi begitu ya. Yang saya ingin tanggapi adalah kata maupun itu. Jadi jangan lari. Konteks yang dibawakan oleh Bang Psikotes. Kata maupun itu kamu jelaskan tadi, kamu tidak menjelaskan apa-apa. Itu konjungsi korelatif yang memisahkan, ada kata pisah di situ disebutkan antar dua kata, antara bapa dan anak. Nah, Tritunggal tidak menabrak itu, Pak. Oke, kita kembali ke topik. Silakan Pak, tanggapi. Oke, kamu diam ya, jangan bicara ya. Gini, kata maupun itu bukan berarti membedakan. Saya kasih contoh ya, kehidupan yang nyata. Gini, Opung bin Sarpanjaitan, dia menjabat sebagai ini maupun ini. Dia menjabat beberapa. Jadi kata maupun itu menegaskan, kawan, bukan mengindikasikan dua. Opung bin Sarpanjaitan, dia menjabat sebagai menteri ini maupun kepala ini. Itu kata maupun. Jadi kata maupun Salah itu, dong, aduh. Malikil salah. Maupun masa Bahasa begitu Indonesiamu. bukan. Iya, Salah salah bahasa kamu. Indonesiamu. Penyesat kamu Gimana itu. sih? Iya, Opung salah bin kau kasih contoh. Sarpanjaitan ya menjabat ini dan ini, itu yang benar. Dan dong, masa maupun. Penyesat Dan lu. dong. Penyesat lu. Kacau kau. Mengajari bodoh orang kamu. Udah bilang lu, Bantangnya udah bilang kan. Kita kan ini Mana sih? Penyesat Bagaimana nggak ini boleh. kata TVP? Ini Iblis ini berkicau terus di sini kata TVP. Penyesat. Penyesat Bukan ini. Billy. Bapak-bapak Bukan, gajah itu penyesat bahasa iblis. Indonesianya salah itu. Gak usah ngomong penyesat, Bahasa kalian sudah Indonesianya termakan salah. racun bapak-bapak Masa gajah menjabat iblis. ini walaupun meskipun Sudah salah bahasa Iya, Indonesia. itu nggak ada sopan-sopannya bicara.
Jangan kayak gitulah. Kita kan diskusi. Nanti biarlah pekerjaan Roh Kudus itu. Siapa kita yang sebenarnya, ajaran mana yang sebenarnya yang mau kita pakai. Kecewa aku. Yang kita bawa firman Tuhan. Kalau nggak ada kasih dalam firman itu buat apa? Kita kan diskusi. Pada kemana bang? Ya, kau turunkan. Pada ribut kayak gitu. Saya bukan ngejar pius loh. Aku pelayanan loh di sini. Kasih satu aja si Ocok berdoa dengan bagus. Hatiku udah senang kali loh hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Benar dia berdoa. Gak sia-sia aku pagi siang malam videoku lebih dari 70 untuk si Ocok-Ocok tadi. Indah sekali loh doanya. Ku rekam. Terhitung dia. Dia mengakui keberadaan Bapa, Putra, dan Roh Kudus di akhir doanya. Itu yang tujuan kita. Memberi pengertian ke mereka. Kalau kita sesat, itu udah abad Bapak